Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Gojil. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bisnis teknologi, inovasi, tantangan, dan peluang. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya yang belum subscribe silakan share video ini, like dan komennya ya teman-teman ya. Semoga akun ini semakin berkembang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengarahkan pada materi ya. Ini adalah materi bisnis teknologi, inovasi, tantangan, dan peluang. Ya mungkin di sini teman-teman sudah ada ya yang punya bisnis teknologi. Teknologi itu bermacam-macam ya. Ada teknologi handphone, laptop, komputer ya kan. Namanya teknologi pasti pasti mencakup ke sebuah elektronik ya, namanya bisnis teknologi kan. Oke, lanjut, kita mulai. Nah di sini apa itu bisnis teknologi? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga kali ya apa itu bisnis teknologi di zaman sekarang ya kan, di era digital ini kan. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis teknologi adalah segala bentuk usaha yang berbasis atau terkait erat dengan teknologi, baik dalam bentuk produk maupun layanan. Bisnis ini biasanya melibatkan inovasi dan penggunaan teknologi untuk menciptakan solusi, meningkatkan efisiensi, atau memberikan layanan baru. Contoh perusahaan dalam kategori ini adalah saat ini kan Google, Apple, Microsoft, dan Amazon, serta berbasis teknologi seperti Gojek dan Tokopedia. Nah, untuk Google, Apple, Microsoft ini mencakup ke sebuah teknologi ya, teknologi zaman sekarang yang ada di komputer, di laptop, atau di handphone ya. Nah, untuk startup bisnis ini, teknologi seperti Gojek dan Tokopedia mungkin di zaman sekarang itu Gojek sangat dibutuhkan juga ya untuk yang berbawa kendaraan gitu kan. Terus untuk Tokopedia tuh biasanya orang-orang yang belanja melalui online ya kan. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, di sini ada produk dan layanan teknologi. Nah, saya jelaskan dulu poin pertama, produk teknologi. Produk fisik seperti smartphone, komputer, laptop, server, dan perangkat keras lainnya ya. Jadi produk teknologi ini zaman sekarang ini lebih fokus pada komputer, laptop, handphone, apalagi ya server. Nah, untuk handphone digunakan untuk sehari-hari, misalkan telepon keluarga, temen, atau lainnya ya. Komputer, nah sini ada tulisan salah sedikit. Nah, untuk komputer ini digunakan untuk menyalin atau membuat data ya, membuat data kerja, kata kunci, kata kerja. Laptop juga sama. Nah, fungsi server ini untuk menyimpan sebuah file yang ada di server sendiri sih sebenarnya. Untuk perangkat kerasnya itu CPU gitu, spare part ya untuk perangkat keras. Di poin kedua ada layanan teknologi. Layanan digital seperti aplikasi mobile, perangkat lunak berbasis cloud SaaS, dan platform e-commerce ya. Nah, untuk aplikasi mobile ini ya seperti tadi Gojek ya. Terus perangkat lunak berbasis cloud itu berbelanja lah. Tokopedia kan termasuk ke e-commerce ya. Mungkin sini teman-teman sudah ada yang paham juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, sini ada tren utama dalam bisnis teknologi. Teknologi berkembang pesat dan ada beberapa tren utama yang saat ini mendominasi industri teknologi ya, teknologi. Nah, di sini ada poin pertama, kecerdasan buatan AI ya, digunakan di berbagai industri untuk mengotomatiskan tugas ya, menganalisis data dan meningkatkan keputusan bisnis. Jadi di AI ini banyaklah contohnya untuk mencari kunci-kunci jawaban atau kita tidak tahu. Mungkin sini teman-teman juga sudah banyak yang bisa menggunakan
AI ini ya, karena sangat mudah digunakan. Jadi tinggal dibuka laptop atau handphone, jadi tinggal ke Google ya. Nah, di poin kedua, cloud computing ini penggunaan teknologi berbasis cloud untuk menyimpan data, server virtual, dan aplikasi berbasis web. Layanan ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya infrastruktur IT ya. Nah, jadi intinya kalau di poin kedua ini untuk menyimpan data ya di sebuah server. Nah, lanjut kita ke poin ketiga, Internet of Things atau IoT. Teknologi ini memungkinkan perangkat terhubung satu sama lain melalui internet untuk mengirim dan menerima data secara otomatis. Contohnya adalah perangkat rumah pintar seperti termostat dan kamera pengawas pintar. Jadi di sini perangkat terhubung ya, melalui untuk mengirim dan menerima data secara otomatis ya. Jadi intinya CCTV lah ya. Jadi di sini CCTV ini untuk kamera pengawas ya. Jadi kalau ada maling atau pencurian, jadi udah ada datanya, tinggal dibuka aja kapan kejadiannya. Di situ kan biasanya ada waktu, tempat dan tanggal ya di CCTV. Lanjut ke poin keempat, blockchain. Teknologi yang memberikan keamanan dan transparansi lebih baik digunakan di berbagai sektor seperti keuangan, logistik, dan manajemen data ya. Di sini saya kurang paham juga teman-teman kalau di poin keempat, karena belum belajar ke lebih dalam ya mengenai blockchain, jadi saya hanya membacakan teksnya saja. Untuk poin kelima, fintech, inovasi dalam bidang keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan blockchain untuk transaksi keuangan yang lebih cepat dan aman. Poin kelima ini ada fintech ya, inovasi dalam bidang keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan blockchain untuk transaksi keuangan yang lebih cepat dan aman. Ya mungkin di sini teman-teman kalau belanja online langsung bayar digital ya kan, pakai m-banking ya kan. Terus pinjaman online, mungkin ya jangan sampai sih kalau pinjaman online. Tapi ya gimana lagi ya, namanya kehidupan. Tapi terserah teman-teman mau pinjam online atau pinjam ke saudara gitu kan, temen. Di sini pembayaran digital itu misalkan kita beli sesuatu nih lewat di Tokopedia atau aplikasi lainnya seperti ya e-commerce. Sini teman-teman males nih untuk bayar COD, misalkan langsung saja bayar digital lewat m-banking atau Dana ya, sekarang banyak. Transaksi keuangan juga lebih cepat dan aman. Jadi kalau misalkan udah lewat digital udah pokoknya tinggal rebahan bayar, check out gitu kan. Oke, lanjut. Nah, di poin ini ada tantangan dalam bisnis teknologi. Meskipun bisnis teknologi menawarkan peluang besar, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di sektor ini. Nah, di sini ada tantangan dalam bisnis teknologi ya. Meskipun bisnis teknologi menawarkan peluang besar, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di sektor ini. Nah, poin pertama, keamanan data dan privasi. Dengan meningkatkannya digitalisasi, ancaman terhadap keamanan data dan privasi menjadi perhatian besar bagi perusahaan teknologi. Jadi intinya kalau data itu ya namanya data ya, pasti gimana caranya tuh biar tidak mudah orang lain mengetahui ya kan, namanya data-data pribadi atau data-data perusahaan lainnya gitu kan. Saya juga di sini tidak bisa menjelaskan lebih detail ya karena masih belajar intinya ya. Oke, lanjut ke poin kedua, persaingan ketat. Industri teknologi sangat kompetitif dengan perusahaan besar dan startup baru terus bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar ya. Jadi emang sekarang tuh teknologi kan makin canggih kan, makin akhir ini kan masih makin canggih gitu kan. Jadi perusahaan semakin ketat tuh di dunia teknologi ya. Misalkan contohnya pembuatan buat hardware gitu kan, hardware komputer, laptop gitu kan. Jadi ayo terus meningkatkan startup baru ya.
Di poin ketiga ada regulasi teknologi. Perusahaan harus mematuhi regulasi yang berkembang seputar teknologi, terutama terkait dengan data dan privasi yang seringkali berbeda-beda di setiap negara. Pasti setiap negara juga beda-beda ya untuk perkembangan teknologi dan data-data privasinya ya. Saya juga di sini tidak bisa menjelaskan lebih detail juga ya, karena belum paham betul gitu kan. Hanya membacakan saja ya. Jadi saya menjelaskan hanya sepengetahuan saya aja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peluang bisnis teknologi. Bisnis teknologi memberikan banyak peluang inovasi, terutama di bidang-bidang berikut ya. Nah, poin pertama, teknologi kesehatan. Healthtech. Teknologi kesehatan mencakup perangkat wearable yang dapat memonitor kesehatan, aplikasi medis, serta teknologi telemedicine yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara virtual ya. Jadi secara virtual itu tidak tatap muka ya, artinya online lah ya, kayak semacam jam sostek gitu, jam cash atau KIS gitu kan. Mau daftar biar nggak antri di rumah sakit, kita daftar dulu di rumah, dapat antrian segini kan, udah nyampe ke sono udah tinggal nunggu dipanggil aja karena kita udah daftar online ya. Di poin kedua ini ada edutech, teknologi pendidikan. Edutech merujuk pada solusi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti platform pembayaran online dan alat bantu digital untuk mengajar ya. Karena sekarang emang rata-rata sih pembayaran untuk pendidikan ini kebanyakan online ya, bisa transfer lewat bank, antar bank gitu kan. Jadi gimana sekolah atau universitas lainnya ya, karena saya juga di universitas saya dulu sampai sekarang sih masih pembayaran lewat online ya, lewat bank ya, bank semacam bank-bank lainnya sama ya, intinya online digital, tidak bayar langsung ke admin atau keuangan yang ada di kampus. Nah, poin ketiga ada teknologi energi terbarukan ya, bisnis teknologi yang berfokus pada solusi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, solar, angin, dan efisiensi energi akan terus tumbuh di masa depan ya. Jadi sampai sekarang tuh emang teknologi sekarang sih emang berfokus pada solar sih, kebanyakan solar. Iya, solar seperti solar bertali gitu. Kalau angin sih ya angin juga masuk karena energi juga, jadi oksigen ya. Kalau angin kan untuk manusia, kalau solar kan untuk kendaraan ya. Oke, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail ya karena saya di sini juga masih belajar ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada masa depan bisnis teknologi. Masa depan bisnis teknologi terlihat sangat cerah karena perkembangan inovasi seperti komputasi kuantum ya, komputasi kuantum, AI yang canggih, AI yang lebih canggih, dan teknologi hijau yang akan mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Bisnis yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan terus berinovasi, memiliki peluang besar untuk berkembang ya. Jadi AI ini cukup di Indonesia ini banyak ya yang menggunakan AI ya, canggih lah pokoknya AI, sebelum yang udah tahu sih ya, yang udah pernah pakai gitu kan. Jadi kalau di sini aplikasi teknologi hijau ini ya seperti Gojek ya kan, di kemana-mana kita kalau lagi males pakai motor atau pakai mobil tinggal pesan aja di aplikasi hijau ini ya. Oke teman-teman ya. Nah lanjut ke poin ketiga, poin pertama maaf, komputasi kuantum, teknologi yang mampu memproses informasi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer konvensional ya. Poin kedua, AI canggih. AI akan semakin mampu mengambil alih tugas-tugas kompleks, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan personal ya. Di poin ketiga, teknologi hijau fokus pada berkelanjutan dan solusi energi ramah lingkungan menjadi tren.
penting bagi bisnis teknologi ya. Nah di sini saya kurang paham juga untuk menjelaskan, jadi saya hanya membacakan teksnya saja ya teman-teman ya. Oke lanjut. Nah di sini ada kesimpulan ya, bisnis teknologi adalah sektor yang sangat dinamis, terus berkembang dan penuh peluang meski menghadapi tantangan seperti keamanan data dan regulasi yang ketat. Perusahaan yang mampu meningkatkan tren dan inovasi teknologi akan mendapatkan keuntungan besar. Memahami bagaimana teknologi seperti AI, cloud computing, dan IoT berperan dalam bisnis adalah kunci sukses di dunia yang semakin digital ya. Ya intinya sampai sekarang kan zaman-zaman canggih lah ya, apa-apa udah online, apa-apa udah bayar, udah tinggal online ya. Jadi tinggal bahan aja udah datang, seperti kita butuh cemilan buat atau makan sekarang udah ada aplikasi hijau, tinggal dipesan aja ya. Oke, mungkin eh, sekian ya untuk video kali ini ya teman-teman ya. Eh, Mohon maaf nih suaranya agak kurang jelas ya. Jadi di video kali ini saya hanya menjelaskan bisnis teknologi ini hanya secara singkat ya. Dan saya juga tidak bisa menjelaskan lebih detail karena di sini saya juga masih belajar ya, belajar public speaking, baca-baca, terus cari informasi-informasi lainnya ya. Nanti next video saya insya Allah akan menjelaskan lebih detail lagi ya mengenai bisnis teknologi ini. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.